Sambal burak-burak ini sebenarnya makanan rumahan orang Minang ya. Assalamualaikum di sana semua. Jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Kali ini kita edisi khusus ya. Kita sengaja masak di rumah sekaligus makan atau mukbang di rumah. Ya, ini atas permintaan subscriber kita yang bernama Lega Alhamdani dari Bogor. Ya, Lega ingin kita masak masakan sambal lado burak-burak beserta resepnya, serta masakan anyang, daun pepaya, tauge, dan timun. Yuk ikuti keseruan kita masak dan juga sekaligus mukbang. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu cabai merah seperempat, bawang merah kira-kira 2 ons, bawang putih 4 siung. Kalau tidak suka bawang putih ya tidak usah dipakai. Kemudian jeruk nipis atau jeruk limau, jengkol, terong, ikan asin, ya ikan asin apa saja ya, tergantung kesukaan kita. Nah, di sini kita memakai ikan sepat. Kemudian kentang dan batang bawang. Nah, kemudian garam, dan jika tidak ingin pedas atau terlalu pedas, boleh ditambahkan gula dan penyedap jika suka. Ya, cara memasaknya, pertama kita goreng dulu semua bahan-bahannya berupa jengkol, ikan asin, kentang, dan terong. Ya, digoreng sampai mateng ya. Untuk jengkol, ketika selesai menggoreng dan mengangkatnya dari penggorengan, masukkan langsung ke air dingin ya, supaya jengkolnya menjadi empuk. Terakhir kita goreng cabai merahnya yang telah dihaluskan bersama bawang merah, bawang putih. Dan jangan lupa diberi jeruk nipis. Kalau tidak ingin terlalu pedas, boleh ditambahkan gula atau penyedap. Nah, ketika cabai yang digoreng tadi sudah separuh masak, masukkan jengkolnya agar jengkolnya bisa lunak dan tidak keras ya, dan juga cabainya menjadi harum. Dan ketika hampir masak, masukkan batang bawangnya supaya batang bawangnya tidak terlalu lembek dan ketika dimakan jadi krenyes. Nah, setelah masak, kemudian matikan apinya dan tunggu sebentar agar cabainya menjadi dingin. Kemudian baru masukkan semua bahan-bahan yang telah digoreng tadi, lalu sajikan. Untuk bahan anyang daun pepaya berupa cabai merah, bawang putih, cabai rawit, dan asam jeruk limau atau jeruk nipis. Kemudian sayuran berupa daun pepaya muda, tauge, dan boleh juga dicampur dengan timun. Kemudian garam dan terasi. Dan tidak kalah pentingnya yaitu kelapa yang diparut atau dikukur. Rebus daun pepaya dengan tambahan daun lainnya seperti daun jambu biji dan daun surian. Kegunaan daun tambahan ini untuk mengurangi rasa pahit pada daun pepaya. Kemudian tambahkan 1 sendok minyak goreng untuk menjaga warnanya agar tetap hijau. Lalu tambahkan garam dan jeruk nipis agar rasanya tambah enak. Nah, jangan lupa direbus juga taugenya dan terasinya, kemudian dibakar atau disangrai. Langkah selanjutnya, ulek cabai merahnya, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit sampai halus. Setelah halus, masukkan jeruk nipis dan terasi yang telah disangrai. Kemudian masukkan kelapanya, lalu kita ulek sampai halus dan rata. Lalu kemudian kita kukus agar tidak cepat basi. Ya, untuk semua menu yang kita masak hari ini sudah saya tulis resepnya di kolom deskripsi ya, silahkan lihat. Yang di request adalah ini sambal lado burak-burak. Temannya ini, nah ini satu lagi yang di request ini namanya anyang. Kemudian temannya ini yang wajib nih ikan asin. Nah, ikan asin yang digoreng kering dan kerupuk udang lah. Kita mau makan ini, makan enak. Tuh anyangnya. Sama kelapanya, tauge, timun. Nah, itu.
Coba ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkolnya mantap. Coba mantap. Nah itu kan sepatnya. Kentang. Terong. Oh. Sekarang anyangnya, papanya, daun kates, mantap ya, terasa asamnya. Berbeda dengan urap, anyang ini rasanya cenderung pedas, sedikit asam, dan gurih. Coba daun pepayanya itu. Biasanya daun pepaya ini kalau tidak pandai merebusnya pahitnya hilang ya. Jadi kita merebusnya bisa pakai daun jambu biji atau daun surian. Kalau ada daun surian, nah itu lebih harum lagi. Nah, kita mau ini ikan asin. Ikan apa namanya? Kapas. Ikan kapas. Nah, itu. Gimana rasanya? Enak ya? Enggak asin? Ya, karena dia garamnya direndam terlebih dahulu dalam air, jadi garamnya hilang gitu. Dan ikan ini harum sekali. Ya, Dagingnya. cocok ya buat teman apa? Sambal buruk-buruk ya. Sambal buruk-buruk ini sebenarnya makanan rumahan orang Minang ya. Jadi orang Minang itu nggak melulu makan santan, berkuah-kuah ya. Rendang, daging jeroan, nggak. Nah, ini masakan rumahan orang Minang. Nah, maka dibilang sambal buruk-buruk maksudnya campur-campur gitu maksudnya. Semua dimasukkan gitu. Jadi jengkol, kalau nggak mau jengkol boleh pete, atau nggak mau terong boleh pare, atau nggak mau kentang, kita bisa pilih sayur-sayuran yang lain yang bisa dicampur dengan cabai merah ini. Atau nggak mau cabai merah bisa cabai hijau. Nah, atau nggak mau ikan asin bisa pakai tempe atau tahu. Ini memang sambal rumahan yang membuatnya simple dan rasanya enak sekali. Nah, itu. Jadi banyak pilihan untuk sambal buruk-buruk. Kalau nggak mau ikan asin, ikan air tawar pun boleh gitu. Nah, kita nambah. Ya, batang bawangnya itu keringnya. Nah, itu batang bawangnya, ambil batang bawangnya itu. Makan, nah itu. Sama nasinya. Batang bawang, jengkol. Nah, itu. Mantap. Wow, mantap rasanya. Ya, coba terakhirnya kita jari ya.
cabai. Nah, sape. Ya, sekian dulu ya video kita kali ini. Semoga resep yang kami bagikan ini bisa dipraktekkan di rumah, karena selain bahan-bahannya simple, rasanya juga enak. Nah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.